Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Cio Alfat Family. Hari ini bersama mamanya Cio karena Cio lagi bermain. Oke, jadi kita sudah pernah membahas beberapa juga tips-tips dalam mendidik. Nah, kali ini kita akan kembali membahas tentang pendidikan anak di part 2 ini. Nah, kalau ini judulnya tentang ini yang sudah saya catat adalah konsep utama Nabi Muhammad mendidik anaknya. Oke, terkait 5 konsep utama Rasulullah dalam mendidik anak kita akan bahas, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, langsung kita bahas yang pertama. Tentu adalah memberikan contoh tauladan. Jadi mayoritas anak itu bersikap kurang lebih adalah dia melihat dari sikapnya orang tuanya kepada dia. Jadi berikanlah contoh yang terbaik kepada anak kita, mulai dari rasa tanggung jawab, kejujuran, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita mengharap anak kita bertanggung jawab, mengharap anak kita jujur, tapi kita kadang tidak jujur. Nah, mungkin hal-hal yang sepele yang kadang kita buat, tunggu ya nak, mama mau ke sini, padahal tidak ke situ, atau oke, nanti saya belikan ini tapi ternyata tidak dibelikan, dan lain sebagainya. Itu hal-hal kecil yang mungkin menurut kita sepele, atau tunggu saya tidak keluar dulu sebentar, atau tidak, saya tidak pergi tapi ternyata pergi. Nah, itu contoh-contoh hal kecil yang ketidakjujuran. Jadi itu mungkin dianggap sepele, tapi itu adalah satu contoh ketidakjujuran kita kepada anak kita. Nah, itu mungkin bisa kita minimalisir untuk kalau boleh tidak berbohong, kalau mau pergi sampaikan mau pergi, dan lain sebagainya. Oke, itu tips yang pertama. Oke, di poin yang kedua, mencari waktu yang tepat untuk memberi nasihat. Nah, kenapa kita harus tahu nih kondisi anak kita, kapan dia bisa menerima nasihat? Karena ada waktu-waktu tertentu itu anak bisa menerima apa yang kita nasihatkan, tapi ada juga waktu dimana dia tidak bisa atau dia menolak nasihat itu. Jadi cari posisi ternyamannya dia, posisi ternyamannya kita bisa bicara dengan dia. Jadi tidak serta-merta dia melakukan kesalahan langsung kita berikan nasihat di waktu itu. Bisa jadi itu bukan waktu yang tepat. Jadi kita sebagai orang tua pintar-pintarlah melihat situasi dan kondisi dalam memberikan nasihat kepada anak kita. Nah, itu tips yang kedua. Oke, tips yang ketiga. Nah, kalau kita punya anak lebih dari satu, usahakan kita adil pada semua anak. Kenapa? Karena kalau kita tidak adil, sebesar apapun, sekeras apapun kita berusaha memberikan pengarahan atau nasihat kepada anak, itu tidak akan berhasil. Kenapa? Dia akan menjadi liar dan keras. Ya, sehingga kita sebagai orang tua itu wajib untuk adil kepada semua anak kita. Pernah kan dengar kisahnya Nabi Yusuf? Kenapa dia maksudnya di kakak-kakaknya itu berusaha untuk mau membunuhnya? Karena dia melihat bahwa ayahnya lebih sayang sama adiknya ketimbang dengan mereka kakak-kakaknya. Nah, itu yang membuat mereka punya niat jahat, kemudian liar dia dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu dampak kalau kita tidak adilnya. Jadi sebagai orang tua punya anak lebih dari satu, usahakan adil. Nah, tips yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah memenuhi hak anak. Jadi penuhi haknya, dengarkan suara hatinya, dengarkan apa yang dia inginkan, apa yang dia keluhkan, itu berusaha kita penuhi selama itu positif. Jadi kita berusaha untuk penuhi hak-hak anak. Nah, di sini disampaikan bahwa ketika kita mendengar suara hati anak itu dapat menumbuhkan perasaan positif dan sebagai pembelajaran bahwa kehidupan itu adalah memberi dan menerima. Membiasakan anak dalam menerima dan tunduk pada aturan, membuka kemampuannya untuk mengungkapkan isi hati dan menuntut apa yang menjadi haknya. Jadi begitu pentingnya kita mendengarkan suara hatinya. Oke, yang kelima adalah doa. Nah, ini tentu tidak kalah pentingnya ya, doa. Jadi dengan senantiasa berdoa, terus konsisten dalam berdoa, insya Allah itu akan menumbuhkan ya ketaatan di dalam diri
sang anak. Nah, di sini dikatakan bahwa dengan konsisten menjalankannya dengan doa, rasa sayang akan semakin membara, rasa cinta kasih akan semakin tertanam kuat di hati sanubari kedua orang tua, sehingga keduanya akan semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat tenaga untuk dapat memberikan yang terbaik bagi anak mereka untuk masa depannya. Oke, jadi poinnya kita harus konsisten dalam mendoakan anak-anak kita. Jadi jangka panjangnya kita dan anak kita menjadi semakin taat kepada sang pencipta. Oke, tips yang keenam adalah tidak suka marah dan mencela. Wow, ini PR banget ya, Mam. Sebagai orang tua pasti kita pernah marah, kadang juga suka membentak dan lain sebagainya. Itu PR banget untuk kita. Semoga dari sharing-sharing atau ilmu-ilmu yang kita pelajari bisa sama-sama kita terapkan untuk kebaikan kita bersama. Nah, tidak suka marah dan tidak suka mencela. Kenapa? Karena jangan sampai kata-kata kita dari celaan-celaan kita itu bisa menjadi doa untuk anak-anak kita. Jadi hati-hati dalam berucap kepada anak kita, karena secara tidak langsung ketika kita mencela anak kita itu sama dengan mencela diri kita. Kenapa? Kan kita yang mendidik dia, kita yang mengarahkan dia. Jadi usahakan untuk tidak terlalu sering marah dan tidak mencela gitu. Bukannya ada hadis ya, la taghdab walakal jannah, janganlah kamu marah, insyaallah bagimu surga. Itulah tadi 6 konsep utama dalam mendidik anak ala Rasulullah. Jadi kita menyampaikan ini, kita sharing ini, saya menyampaikan ini bukan berarti saya lebih baik, bukan berarti saya sudah bisa menerapkan semua, tapi apapun yang saya tahu saya sharingkan. Kita belajar bersama menjadi yang baik bersama, kita belajar menerapkan yang baik-baik itu bersama. Semoga kita menjadi orang tua yang sukses dan sukses di dunia dan akhirat dalam mendidik anak-anak kita, menjadikan amal jariah juga untuk kita. Bukan anak itu kan jariah ya untuk kita. Nah, itulah, semoga konten ini bermanfaat untuk para moms dan teman-teman di rumah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Salam sukses semua. Saya doakan semua yang nonton sukses, dimudahkan rezekinya. Yang belum dapat jodoh, dimudahkan jodohnya. Dah. Oh, ada satu lagi yang kelupaan, yaitu 3 kata ajaib. Yang pertama itu maaf, yang kedua tolong, yang ketiga terima kasih. Nah, ajarkan kepada anak kita meminta maaf ketika salah, dan meminta tolong ketika butuh sesuatu, dan berterima kasih ketika diberikan sesuatu atau mendapatkan sesuatu.